Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-505. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing tidak segera menjawab, tetapi ketika ia menengadahkan wajahnya, obor-obor itu sudah menjadi semakin kecil dan kemudian hilang di dalam kegelapan. Marilah kita kembali ke tempat kita semula. Kita sedang disuguhi suatu permainan yang kurang menarik, berkata Kiai Gringsing. Pasukan pengawal Mataram dan Menoreh itu pun segera kembali ke tempat mereka semula. Tetapi Kiai Gringsing, Ki Argopati, kedua muridnya, Pandanwangi dan Prastowo berkumpul di ujung lembah. Bahkan Ki Demang Sangkal Putung yang tidak banyak berbuat apa-apa itu berkata, "Benar-benar sebuah pertahanan yang kuat sekali." "Ya Ki Demang," berkata Kiai Gringsing, "jika ada 2 atau 3 orang yang memiliki dasar ilmu itu, meskipun belum berkembang sama sekali, kita sudah akan terganggu semalam suntuk." "Kenapa harus 2 atau 3 orang? Tentu tidak akan dapat dilakukan oleh seorang. Mereka yang baru mulai dengan ilmu ini masih harus mengerahkan segenap daya pikir dan rasa untuk menimbulkan bayangan semu seperti ini. Orang itu memerlukan waktu yang agak lama untuk pengerahan segenap kemampuan." Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Dalam pada itu, Putut Nantang Pati duduk di atas sebuah batu sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Tubuhnya menjadi gemetar oleh getaran yang serasa menyesakkan dadanya. Di sekitarnya, beberapa orang pengawalnya berjaga-jaga dengan senjata telanjang untuk melindunginya selama ia mengerahkan kemampuannya. Permukaan dari ilmu yang didapatkannya dari Panembahan Agung, ternyata bahwa ia sudah memberanikan diri untuk melepaskan ilmu yang baru permulaannya saja. Didapatkannya itu dengan akibat yang cukup melelahkan baginya. Daksino yang berada di belakangnya memandangnya dengan cemas ketika kemudian Putut Nantang Pati menarik nafas dalam-dalam dan mengurai tangannya yang menyilang di dadanya. Maka Daksino pun ikut menarik nafas dalam-dalam pula. "Ternyata kau juga sudah mempelajari ilmu itu." "Baru mulai. Sebenarnya belum waktunya aku mencoba kemampuanku. Tetapi tentu telah membingungkan orang-orang Mataram itu. Jika kau memang memiliki kemampuan itu, sebenarnya kau akan dapat menumpas orang-orang Mataram di lembah itu dengan membuat bentuk-bentuk semu. Apakah kau sekarang percaya bahwa hal yang lebih dasar dapat dilakukan oleh Panembahan Agung?" "Aku percaya, tetapi aku tidak tahu apakah orang Mataram tidak memiliki kemampuan pemunah dari ilmu itu." "Ternyata tidak. Ilmu yang belum dapat disebut, atau bahkan sebenarnya aku belum pantas menyebut diriku menerima ilmu itu, meskipun baru permulaannya, telah dapat membuat mereka menjadi bingung. Kau dengar bahwa mereka dengan mantap telah menyambut api yang semu itu. Tetapi apakah akhirnya mereka mengetahui bahwa api itu sebenarnya hanya semu?
Aku tidak tahu, tetapi barangkali mereka menganggap itu sebagai suatu keajaiban. Aku mengharap bahwa mereka menyangka bahwa di daerah ini memang terdapat keajaiban itu. Hantu misalnya, di Mentawok, hantu-hantu yang kami ciptakan ternyata telah gagal. Kenapa kau tidak mencoba untuk membantu hantu-hantumu dengan caramu ini? Seperti yang aku katakan, aku sedang mencoba. Untuk mencoba satu kali seperti ini, aku memerlukan waktu pemusatan pikiran yang lama. Dan sudah barang tentu aku tidak akan berani mengulanginya malam ini. Jika sekali lagi aku mencoba, maka aku tidak akan mampu menahan diri. Aku tentu akan pingsan. Dan jika ada kesalahan pemulihan saraf, aku dapat menjadi gila. Gila adalah akibat buruk yang mungkin terjadi atas mereka yang mempelajari ilmu serupa ini. Daksino menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, "Jika demikian, kenapa bukan Panembahan Agung sendiri yang datang ke Mataram dan dengan ilmunya, ia mengacaukan tata pemerintahan dan hubungan yang ada di antara mereka?" Panembahan Agung hampir tidak pernah meninggalkan padepokannya, sahut Putut Nantangpati, kecuali jika ada sesuatu yang luar biasa. Bukankah kau mengetahui bahwa Panembahan Agung tidak pernah keluar pagar batu padepokannya? Selama aku menjadi pengikutnya, baru satu kali Panembahan Agung meninggalkan padepokannya. Kapan dan untuk apa? Pada saat Demak runtuh. Demak tidak pernah runtuh. Sepeninggal Sultan Demak, maka pemerintahan hanya berpindah ke Pajang. Tetapi kebesaran Demak telah runtuh. Kekuasaan Sultan Pajang jauh berada di bawah kekuasaan yang sebenarnya dari Sultan Demak. Apalagi perang di antara mereka yang merasa berhak mewarisi kerajaan, membuat Pajang hanya sekedar abu dari kekuasaan yang pernah menyala sebelumnya. Apalagi dibandingkan dengan kebesaran Majapahit. Daksino menarik nafas dalam-dalam. Pada saat itulah, maka Panembahan Agung yang waktu itu masih lebih muda, pergi ke puncak Gunung Merapi untuk melihat kemungkinan yang bakal terjadi di pulau ini. Dari puncak gunung itulah, ia melihat bahwa alas Mentawok seakan-akan menyala di malam hari. 3 hari 3 malam Panembahan Agung menyaksikan alas Mentawok itu bagaikan bara. Dan pada malam berikutnya, Panembahan Agung melihat segumpal cahaya yang berwarna putih kebiru-biruan meluncur dan jatuh di alas Mentawok. Itulah sebabnya, maka Panembahan Agung menganggap bahwa Mataram pada suatu saat akan menjadi pusat pemerintahan. Daksino mengerutkan keningnya. Jika demikian, maka Panembahan Agung sudah mempunyai rencana tersendiri bagi Mataram. Maka bagi Panembahan Agung, kekuatan Pajang yang ada di padepokannya dan di padepokan Putut Nantangpati itu hanya sekedar pemanfaatan yang tidak akan diperhitungkan kelak. Tetapi Daksino itu berkata di dalam hatinya, "Memang dahsyat sekali. Tetapi Kakang Tumenggung dan Kakang Panji bukannya anak-anak Maritsowe. Terlebih-lebih lagi jika Paman Ajar di Keleco ikut campur di dalam persoalan ini. Agaknya Panembahan Agung masih harus membuat pertimbangan khusus jika ia sendirilah yang ingin berkuasa." Namun yang kemudian dikatakan adalah, jika demikian, jika menurut pandangan Panembahan Agung, berdasarkan atas isyarat yang pernah diterimanya bahwa Mataram akan menjadi pusat pemerintahan, kenapa ia tidak mengerahkan semua kemampuan, tenaga dan apapun juga untuk merebut Mataram? Itu tidak bijaksana. Selain Panembahan Agung harus memperhitungkan kemampuan yang ada di Mataram sekarang, juga pengaruh dan kewibawaan nama Ki Gede Pemanahan. Meskipun hubungan Mataram dan Pajang agak renggang, namun jika Panembahan Agung menghancurkan Mataram dengan kekuatan senjata, apabila berhasil maka Panembahan akan berhadapan dengan Pajang. Dan seperti yang kita ketahui, Pajang memiliki kemampuan dan kekuatan yang tidak dapat dijajaki. Antara lain adalah Sultan Pajang sendiri, yang menyimpan 1000 macam ilmu di dalam dirinya. Ilmu yang dipelajari, disadap dari guru-gurunya yang sakti, dan ilmu yang tiba-tiba saja ada pada dirinya.
tanpa diketahuinya sendiri. Daksina itu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah yang dikatakan oleh Putut Nantang Pati itu benar. Bagi Pajang maka Sultan Hadiwijoyo adalah seorang yang diliputi oleh rahasia. Tidak seorang pun dapat menjajaki kemampuan yang sebenarnya ada pada dirinya. Namun bahwa Pajang tiba-tiba menjadi buram karena Sultan Pajang itu tidak lagi memiliki api perjuangan bagi perkembangan negerinya. Bahkan ia pun kemudian tenggelam di dalam hidup yang dibuatnya sendiri, bagaikan surga, meskipun hanya sekedar bagi wadaknya. Tetapi sikap Sutowijoyo telah sangat mempengaruhinya. Sutowijoyo adalah anak angkatnya yang sangat dikasihinya dan yang tiba-tiba saja telah meninggalkannya dalam tahtanya yang terasa menjadi sepi. Sejenak mereka yang ada di atas tebing itu saling berdiam diri. Mereka tidak mendapat isyarat gerakan apapun dari pengawal yang mengawasi pasukan Mataram dan Menoreh yang ada di tebing. Ternyata aku memerlukan waktu yang lama untuk memulihkan tenagaku, berkata Putut Nantang Pati. Kenapa? Sebenarnya belum waktunya aku memaksa diri dengan ilmu itu, tetapi aku ingin melakukannya dan kini terasa badanku menjadi lemah. Bagaimana dengan besok? Oh, tentu sudah pulih kembali. Sebelum fajar tentu sudah mendapatkan tenagaku sepenuhnya. Dan sebelum fajar, kita sudah akan berada di pertahanan terakhir. Tetapi apakah Panembahan Agung juga mengalami keadaan seperti kau jika ia melontarkan ilmunya itu? Tentu tidak. Meskipun ia memerlukan pemusatan pikiran, tetapi ilmu itu sudah bekerja seolah-olah dengan sendirinya jika ia menghendakinya. Daksina mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Bahkan di dalam hatinya, ia merasa beruntung bahwa ia akan dapat melihat dan mencoba mengetahui serba sedikit rahasia dari ilmu yang aneh itu. Jika datang saatnya, Kakang Tumenggung akan berterima kasih padaku jika aku dapat mengatakan bagaimana harus melawan ilmu itu. Namun kemudian katanya, tetapi Paman Ajar di Kleco tentu sudah tahu. Demikianlah, maka Daksina dan beberapa orang pengawal padepokan serta beberapa orang bekas prajurit Pajang masih tetap berada di tempatnya. Mereka menunggu Putut Nantang Pati mendapatkan kekuatannya kembali setelah ia memaksa diri dengan melontarkan ilmu yang sebenarnya masih belum dikuasainya itu. Baru ketika Putut Nantang Pati merasa dirinya lebih baik, ia berdiri tertatih-tatih sambil berkata, "Marilah kita mendahului para pengawal. Kita langsung pergi ke Padepokan Panembahan Agung. Biarlah anak-anak itu mengganggu orang-orang Mataram dengan anak panah, atau biarlah mereka membuat beberapa buah obor yang sebenarnya. Jika obor-oborku tadi berhasil menumbuhkan gambaran tentang keajaiban, maka obor-obor yang akan dinyalakan oleh para pengawal dan ditancapkan di tebing akan menimbulkan tanggapan serupa. Tetapi obor itu akan menyala sampai pagi, dan mereka akan menemukan bekas-bekasnya, sehingga tanggapan yang semula akan larut karenanya. Jika mereka menyangka bahwa yang dilihatnya semalam juga hanya sekedar obor-obor biasa. Obor-obor itu hanya akan dibasahi dengan minyak sedikit saja, sehingga akan segera padam. Orang-orang yang tinggal di sini akan mengambil obor itu dan menyembunyikannya." Daksina mengangguk-anggukkan kepalanya tanpa bertanya lagi. Maka ia pun kemudian mengikuti Putut Nantang Pati meninggalkan tebing. Ternyata mereka tidak singgah lagi di Padepokan Putut Nantang Pati yang memang sudah dikosongkan. Mereka langsung pergi ke Padepokan Panembahan Agung diiringi oleh beberapa orang pengawal. Meskipun malam masih disaput oleh gelap yang pekat, namun agaknya mereka sudah terlalu biasa
berjalan di tebing padas yang curam itu. Para pengawal yang ditinggalkan oleh Daksina mulai berusaha mengganggu pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh yang ingin mempergunakan sisa malam itu untuk beristirahat. Jika besok mereka akan menghadapi perang yang sebenarnya, maka mereka perlu mengumpulkan tenaga untuk melayani lawannya. Mungkin sehari penuh mereka harus bertempur. Mungkin bahkan masih akan berlanjut di hari kemudian. Seperti yang dikatakan oleh Putut Nantangpati, maka 1-2 orang mulai menyalakan obor dan pergi ke atas tebing yang agak jauh. Nyala api obor itu memang dapat mengejutkan sesaat, namun indera wadak orang-orang Mataram dan Menoreh yang tajam segera dapat membedakan obor itu dengan obor yang semu, apalagi Ki Arkopati dan Kiai Gringsing. Agung Sedayu, bertanya Kiai Gringsing, "Kau melihat obor itu?" "Ya Guru," jawab Agung Sedayu. "Kau melihat sesuatu selain obor?" "Aku melihat bayangan seseorang, meskipun ia berusaha bersembunyi di balik pepohonan." "Nah, itulah bedanya dengan obor yang tadi. Orang itu tentu akan mengganggu kita, seakan-akan obor yang semu itu menyala lagi. Nah, kau tahu apa yang harus kau lakukan?" "Maksud Guru?" "Ambillah busurmu." Oh, Agung Sedayu pun kemudian mengambil busur dan anak panah. "Cepat, sebelum orang itu pergi dan meninggalkan obor di tebing." Sejenak Agung Sedayu termangu-mangu, tetapi segera ia sadar bahwa ia berada di medan peperangan. Itulah sebabnya, maka ia pun segera menarik busurnya, meskipun dengan hati yang berdebar-debar. Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang memiliki kemampuan bidik yang luar biasa, seakan-akan mewarisi kemampuan ayahnya. Karena itu, maka ketika anak panahnya meluncur dengan cepat, segera terdengar sebuah keluhan di atas tebing. Orang yang sedang berusaha menancapkan obor, yang meskipun sebagian tubuhnya terlindung oleh gerumbul dan pepohonan perdu, namun ternyata Agung Sedayu telah berhasil mengenai lengannya yang memegang obor itu. Sengatan anak panah itu sama sekali tidak diduganya, sehingga karena itu, maka obor di tangannya itu pun bagaikan dilemparkannya ke dalam lembah berbatu padas. Kawan-kawannya yang mendengar keluhan itu pun segera mendekatinya. Beberapa buah obor yang seharusnya ditancapkan di tempat yang agak memencar, seakan-akan telah berkumpul menjadi satu. "Kau dapat membidik mereka, Agung Sedayu," berkata gurunya. Sekali lagi Agung Sedayu disentuh oleh keraguan-raguan, namun sekali lagi ia mencoba memaksa dirinya untuk menyadari bahwa di dalam peperangan tidak ada pilihan lain daripada berusaha melemahkan lawan dengan segala cara. Karena itu, selagi orang-orang di atas tebing itu sedang sibuk menolong kawannya yang terluka, dan tanpa mereka sadari, mereka telah mempergunakan obor-obor mereka justru untuk menerangi luka di lengan itu. Agung Sedayu telah menarik busurnya sekali lagi. Bahkan bukan saja Agung Sedayu, tetapi juga Pandanwangi, Swandaru, dan Prastowo hampir bersamaan telah menyerang orang-orang yang sedang mengerumuni kawannya yang terluka di atas tebing itu. Sekali lagi terdengar sebuah keluhan, bukan dari satu orang. Agaknya anak panah yang meluncur itu telah berhasil melukai lebih dari seorang sekaligus. Sejenak kemudian terjadi kebingungan di antara mereka. Namun sejenak kemudian,
maka mereka pun segera menghilang di balik rumpul dan pepohonan sambil membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Mau tidak mau ia mengakui kemampuan Agung Sedayu. Bidikannya hampir tidak pernah salah. "Mereka mencoba untuk membuat kita semakin bingung," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Mereka berusaha agar kita menyangka bahwa obor-obor itu pun tentu bukan obor yang sebenarnya." "Bagaimana Kiai mengetahuinya?" bertanya Raden Sutawijaya. "Orang-orang yang membawa obor itu berusaha meletakkan obor mereka di bibir tebing. Sudah barang tentu mereka mengharapkan kesan seakan-akan obor itu pun tidak ada bedanya dengan obor yang sebenarnya hanya semu itu. Dengan demikian akan menimbulkan dugaan bahwa ada di antara mereka memiliki ilmu itu dengan baik." Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya dan Kiai Gringsing pun berkata selanjutnya, "Tetapi sebenarnya lah bahwa untuk menimbulkan kesan yang pertama, orang itu telah kehabisan tenaga, sehingga ia sudah tidak mampu lagi melakukannya." Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Suandar Rukun kemudian duduk di antara para pengawal tanah perdikan menoreh. Namun mereka sama sekali tidak lagi merasa ngantuk, karena hampir setiap orang telah dicekam oleh persoalan yang hampir serupa. Apakah kira-kira yang akan dijumpainya besok di dalam perang yang tentu akan lebih besar dari yang pernah terjadi? Mereka bertanya-tanya kepada diri sendiri. Demikianlah, meskipun lawan tidak lagi mengganggu di sisa malam itu, namun para pengawal dari Mataram dan dari tanah perdikan menoreh itu tidak dapat lengah. Setiap saat mereka akan dapat menerkam dengan segala cara. Karena itulah, maka bukan saja yang lagi bertugas yang merasa wajib berjaga-jaga, tetapi semuanya. Jika ada di antara mereka yang diserang oleh perasaan ngantuk pula, maka mereka pun hanya dapat terlena beberapa kejap saja sambil duduk memeluk lutut atau bersandar pepohonan. Dalam pada itu, orang-orang yang mencoba memasang obor di atas tebing dengan tergesa-gesa meninggalkan daerah yang terkutuk itu. Beberapa orang dari mereka telah terluka. Bahkan salah seorang dari mereka terluka agak parah karena sebuah anak panah telah menancap di punggungnya. Tetapi mereka tidak akan dapat menghubungi dan menunggu perintah yang lain dari Putut Nantang Pati dan Daksino, karena keduanya telah mundur bersama pasukannya, menempatkan diri pada pertahanan terakhir di muka Padepokan Panembahan Agung. Sedang yang ada di Padepokan Putut Nantang Pati sendiri tentu hanya sekedar pengawal yang bertugas untuk mengganggu perjalanan pasukan pengawal Mataram dan tanah perdikan menoreh. Karena itu, yang dapat mereka lakukan adalah sekedar menyingkir dan menyerahkan tugas mereka kepada orang-orang lain. Namun yang lain pun menganggap bahwa permainan obor itu tentu tidak akan berguna lagi. Karena itu, mereka memusatkan diri pada tebing yang tinggi untuk menghujani pasukan yang bakal lewat dengan anak panah dan tombak pendek. Tetapi hal yang serupa itu telah diperhitungkan oleh Raden Sutawijaya dan Ki Arkopati, sehingga pasukan mereka telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Demikianlah, ketika matahari mulai membayangkan warna-warna merah, maka pasukan di lembah itu pun telah bersiap. Tetapi agaknya Sutawijaya menyadari sepenuhnya
bahwa di hadapannya terbentang medan yang berat sekali. Karena itu, maka Sutawijaya pun berpendapat bahwa pasukannya tidak akan dengan mudah dapat menyelesaikan tugasnya. Mungkin mereka memerlukan waktu lebih dari sehari, sehingga karena itu, maka Sutawijaya pun harus mempersiapkan semua segi dari pasukannya, kemampuan, kekuatan jasmaniah dan ketahanannya, perbekalan dan persoalan yang lain lagi. Ternyata bahwa mereka tidak dapat membiarkan kuda-kuda mereka terikat beberapa hari tanpa minum, meskipun di seputarnya terdapat rumput-rumput segar. Sehingga karena itu, maka dua orang dari pasukan pengawal Mataram dan dari Menoreh mendapat tugas untuk kembali memelihara kuda-kuda mereka. Sedang apabila perlu, Sutawijaya dan Ki Argopati harus telah bersetuju untuk menyiapkan beberapa orang yang harus mengambil perbekalan kembali ke Menoreh dan bahkan jika perlu memanggil beberapa orang pasukan pengawal untuk memperkuat kedudukan mereka. Kita akan menjajaki, berkata Raden Sutawijaya. Mudah-mudahan kita tidak memerlukan lagi, baik pasukan maupun perbekalan. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Raden benar, tetapi jika perlu, pasukan pengawal Menoreh dapat mempersiapkan diri dalam waktu setengah hari. Sedang pasukan cadangan dapat dipersiapkan dalam waktu 1 hari 1 malam. Sutawijaya mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berdesis. Ternyata pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh mempunyai susunan yang hampir sempurna, sehingga dalam waktu yang singkat sudah dapat digerakkan seluruhnya. Bukan sempurna, Raden, tetapi karena pengalaman pahit di masa lampau, maka pasukan kami masih tetap di dalam susunan yang mapan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia percaya sepenuhnya bahwa pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh susunannya tidak jauh berbeda dengan anak-anak muda yang menjadi pengawal Kademangan Sangkal Putung. Kedua daerah ini pernah mengalami masa yang hampir saja mengguncangkan kelestarian daerah mereka. Sehingga karena itu, maka mereka justru mempunyai ketahanan diri yang mapan dan tidak berbeda pula dan bahkan memiliki susunan yang lebih tertib adalah pasukan pengawal Mataram yang sebagian disusun seperti dan oleh bekas prajurit-prajurit Pajang. Ketika matahari kemudian mulai melontarkan sinarnya di atas punggung pegunungan, maka mulailah pasukan yang berada di lembah itu bergerak. Mereka menyadari bahwa pada suatu saat mereka akan mendapat serangan kecil dari tebing. Namun serangan-serangan itu bukannya lawan yang sebenarnya, sehingga karena itu maka mereka tidak boleh terpancang pada serangan-serangan itu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa mereka tidak harus berhati-hati, karena betapapun juga anak panah yang dilontarkan dari tebing itu akan mampu membunuh dalam arti yang sebenarnya. Demikianlah, maka pasukan pengawal Mataram dan tanah perdikan Menoreh itu mulai bergerak maju untuk mengurangi kemungkinan yang tidak diharapkan serta jebakan-jebakan yang akan dapat mengganggu pasukan itu. Maka atas persetujuan Raden Sutawijaya dan Ki Argopati, maka pasukan itu pun berjalan dalam urutan yang cukup panjang, yang berjalan di sisi kiri. Di luar lembah yang agak luas itu adalah pasukan pengawal Mataram. Kemudian di sisi kanan adalah pengawal tanah perdikan Menoreh. Berurutan dan bahkan kelompok demi kelompok saling membatasi diri beberapa langkah.
Tetapi ternyata bahwa jalan yang mereka lalui adalah daerah yang liar, sehingga mereka tidak dapat maju dengan pesat. Namun beberapa puluh langkah kemudian, ternyata lembah itu menjadi semakin mudah dilalui. Bahkan pepohonan pun menjadi semakin jarang. Sehingga akhirnya Raden Sutawijaya tertegun sejenak sambil berdesis. Kita sampai ke daerah yang sering disentuh oleh tangan manusia. Tentu kita sudah dekat dengan perkemahan atau padepokan atau semacam itu, sahut Ki Lurah Branjangan. Ya, di hadapan kita itu tentu daerah yang dapat ditanami. Lihat hijaunya lain dengan daerah yang liar. Di sini pepohonan tumbuh tanpa diatur, sehingga jenis pohon apapun tumbuh bersama-sama. Tetapi menilik hijaunya daun, maka di depan kita tentu pategalan yang sudah mengalami pemeliharaan. Ki Lurah Branjangan mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian menunjuk sebuah tebing yang menjorok sambil berdesis. Jika masih ada orang yang ingin mengganggu perjalanan kita, maka tebing itu merupakan tempat yang paling baik untuk melakukannya. Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun menganggukkan kepalanya. Pada saat yang bersamaan di sisi lain, Ki Argopati pun menunjuk tebing yang menjorok itu. Katanya, kita harus berhati-hati. Kenapa, Ayah? Bertanya Pandanwangi. Tebing itu. Pandanwangi menganggukkan kepalanya. Ia mengerti maksud ayahnya, sehingga ia pun segera mempersiapkan dirinya sambil berdesis kepada Prastowo. Beritahukan seluruh pasukan, kita harus berhati-hati. Prastowo pun kemudian surut beberapa langkah. Diberitahukannya pemimpin kelompok terdepan dari pasukan pengawal tanah Perdikan Menoreh yang kemudian menjalar ke setiap telinga. Ketika Prastowo melihat Kiai Gringsing dan kedua muridnya yang berjalan agak di belakang, maka ia pun mendekatinya sambil berkata, "Tebing itu." Kiai Gringsing mengangguk. Katanya, "Sebaiknya kita mempersiapkan anak panah dan busur." "Iya, Paman sudah memerintahkan kepada seluruh pasukan." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Dipalingkannya wajahnya kepada kedua muridnya yang ternyata juga menyandang busur dan anak panah yang didapatkannya dari para pengawal. Ki Demang Sangkal Putung yang berada beberapa langkah di belakang mereka berjalan sambil menundukkan kepalanya. Kadang-kadang ia merasa aneh bahwa kedatangannya ke Menoreh adalah untuk melamar seorang gadis bagi anaknya. Namun tiba-tiba ia telah terlempar ke dalam lembah yang liar di antara bukit-bukit padas ini. Bahkan bersama anaknya, ia sudah berada di depan bahaya yang mungkin dapat merampas nyawanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.